anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini sesuai dengan pembelajaran yang ada di papan di media pembelajaran ini, yaitu kita belajarnya kelas rangkap ya. Mohon maaf sebelumnya kelas rangkap ada kelas 5 dan kelas 6. Kelas 6 nggak masuk Ibu Iva karena Ibu Iva sedang sakit. Sebelumnya untuk pembelajaran kelas rangkap ini pembelajarannya tetap seperti biasanya. Untuk memulai belajar pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas 5. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih anak-anak. Sebelumnya Bapak akan mengasihkan materi kepada kalian sesuai dengan materi kelasnya sendiri-sendiri, yaitu kelas 5 materinya tentang peristiwa alam di Indonesia dan kelas 6 tentang peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga. Adapun tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini, yaitu 1. Kelas 5 setelah mendengarkan penjelasan guru tentang peristiwa alam, siswa dapat menyebutkan 5 contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Yang kedua yaitu setelah melakukan tanya jawab tentang dampak peristiwa alam, siswa dapat menjelaskan dampak dari peristiwa alam terhadap kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran kelas 6. Yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan guru tentang bencana alam, siswa dapat menyebutkan 3 faktor penyebab terjadinya bencana alam. Yang kedua, setelah membaca buku tentang peristiwa alam, siswa dapat menyebutkan 5 contoh peristiwa alam yang terjadi di negara-negara tetangga. Sebelum Bapak menjelaskan tentang peristiwa alam ya dari masing-masing kelas 5 dan kelas 6, Bapak akan menjelaskan ke kelas 5 terlebih dahulu. Untuk kelas 6 yaitu kalian silakan buka buku pelajarannya, dibaca dan dicermati. Nanti Bapak akan menjelaskan ke kalian. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan ke kelas 5 terlebih dahulu. Mengerti anak-anak? Kalau sudah mengerti, silakan dibaca bukunya ya. Halo anak-anak kelas 5. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, kita belajarnya tentang apa? Peristiwa alam di Indonesia. Peristiwa alam itu banyak sekali yang terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung, dan lain-lain sebagainya. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan tentang gempa bumi dibedakan menjadi 3, yaitu gempa vulkanik, gempa runtuhan, dan gempa tektonik. Gempa yang paling berat atau yang paling hebat yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik ini terjadi karena adanya pergeseran kerak bumi. Sebagai besar gempa tektonik terjadi ketika 2 lempeng saling bergesekan. Setelah itu adapun alat untuk mengukur gempa yaitu seismograf. Itu alat yang untuk mengukur gempa. Bisa dilihat contoh lempengan tektonik yang ada di gambar seperti ini. Ya. Ini lempengan yang ada di Amerika. Terus ini patahan yang ada di Pulau Sumatera, dan ini Palu Mariana. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari gempa atau pergesekan lempengan kerak bumi. Mengerti ya anak-anak? Selanjutnya tentang tanah longsor. Tanah longsor biasanya disebabkan oleh hujan yang deras.
Hujan yang deras ini anak-anak bukan cuma sekedar menyebabkan banjir, tapi juga menyebabkan tanah longsor. Hal ini karena tanah yang tidak sanggup menahan terjangan air hujan akibat adanya pengundulan hutan. Jadi kalau ada pengundulan hutan, terus ada hujan deras, maka mungkin lereng di gunung akan mengalami geser ataupun tanah longsor. Ini merupakan gambar dari tanah longsor. Ini bebatuan yang berada di lereng gunung ataupun lereng pegunungan. Dan ini salah satu pemukiman masyarakat. Jika ada batu ini turun dari atas, ini yang menyebabkan longsor, maka penduduk di pemukiman bawah ini mengalami kerusakan penyebab tanah longsor tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang angin puting beliung anak-anak. Ya, angin puting beliung ini merupakan angin yang paling sangat kencang dan bergerak memutar. Apakah kalian pernah melihat angin puting beliung? Puting beliung ini biasanya terjadi pada saat hujan deras yang disertai angin kencang. Kecepatan angin puting beliung ini bisa mencapai 175 km per jam. Angin puting beliung dapat menerbangkan berbagai macam benda yang dilalui angin tersebut. Bisa dilihat di gambar, ya. Ini ada sebuah gambar tentang angin puting beliung. Ya, ini orang sedang berlarian karena mengalami angin puting beliung, sampai ada orang yang jatuh karena angin ini membawa sepeda. Nah, ini angin, ini merupakan bentuk dari angin puting beliung. Ya, seperti ini pergerakan angin yang memutar. Nah, dari peristiwa-peristiwa tersebut anak-anak, tapi kita dapat mencegah peristiwa-peristiwa tersebut. Salah satu mencegah seperti ada banjir ataupun tanah longsor. Nah, kita melakukannya dengan apa? Melakukannya dengan contohnya reboisasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Halo anak-anak. Ya, hari ini sesuai dengan yang Bapak jelaskan mulai tadi, pelajarannya tentang peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu, bagaimana untuk membacanya tadi? Kalian apakah sudah membaca semua? Apakah sudah mengerti? Alhamdulillah kalau sudah mengerti semua ya. Sebelumnya Bapak mau tanya, kalian tadi baca tentang apa? Betul sekali, yaitu tentang peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga. Dan peristiwa alam, betul, yang merugikan dan peristiwa alam yang tidak merugikan. Bisa dilihat di depan ini, yaitu tentang peristiwa alam yang tidak merugikan. Peristiwa alam yang tidak merugikan, salah satunya contohnya yaitu pergantian musim, dari musim panas ataupun musim hujan, bahkan pergantian siang dan malam itu merupakan peristiwa alam juga anak-anak. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan tentang pergantian musim. Pergantian musim di Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau di Indonesia terjadi akibat bertiupnya angin musim tenggara. Musim tenggara dari sebelah sana ya anak-anak. Angin ini berasal dari benua Australia yang kering. Angin yang tertiup dari benua Australia tidak banyak membawa uap air dari laut yang dilalui musim kemarau. Musim kemarau ini terjadi di Indonesia
Diperkirakan pada bulan April sampai dengan bulan Oktober. Selanjutnya yaitu tentang musim hujan. Kalau tadi musim kemarau, sekarang musim hujan. Musim hujan di Indonesia terjadi ketika bertiupnya angin dari barat laut sebelah sana. Angin ini banyak membawa uap air dari Samudra Hindia. Musim hujan di Indonesia pada umumnya terjadi pada bulan, ya kalau musim kemarau tadi bulan April sampai bulan Oktober. Kalau musim hujan ini bulan Oktober ke bulan April. Selanjutnya terbentuknya pelangi. Dari anak-anak kelas 6 ini, siapa yang pernah melihat pelangi? Kemungkinan semuanya pada melihat pelangi ya. Pelangi ini terjadi kapan? Betul sekali, ketika selesai hujan. Fenomena alam ini atau biasanya yang disebut dengan pelangi, apabila dilihat dari segi ilmu, pembentukan pelangi sangat sederhana. Dari pembiasan matahari ini muncul beberapa warna yang dibiaskan oleh matahari ke air hujan ini. Dari situlah terbentuknya pelangi itu. Tetesan air hujan dapat membiaskan atau menyebar cahaya sehingga terbentuknya sebuah pelangi. Mengerti anak-anak? Ayo, dari apa terbentuknya pelangi? Benar sekali, pembiasan cahaya. Selanjutnya yaitu kalau tadi peristiwa alam yang tidak merugikan, sekarang peristiwa alam yang merugikan. Seperti yang Bapak jelaskan di kelas 5 tadi, peristiwa alam yang merugikan salah satunya apa yuk yang di kelas 5 tadi? Benar, yaitu banjir, tanah longsor, tsunami, angin topan, sebagainya ya. Di sini Bapak akan menjelaskan satu persatu, yaitu tentang banjir terlebih dahulu. Banjir merupakan luapan air yang melebihi batas. Hal ini terjadi jika terjadi hujan secara terus-menerus tanpa berhenti. Seperti air hujan ketika 2 hari, 3 hari itu deras sekali. Maka sering sekali di daerah yang rawan-rawan ini, rawan-rawan banjir, menjadi luapan banjir. Selain disebabkan oleh faktor alam, banjir ini biasanya disebabkan oleh faktor ulah dari manusia sendiri. Lah, seperti apa? Seperti pembangunan gedung, terus penyempitan aliran sungai, terus penebangan pohon, dan lain-lain sebagainya. Salah satu yang paling sering kalian lakukan yaitu buang sampah sembarangan anak-anak. Lah, itu merupakan salah satu contoh yang mengakibatkan terjadinya banjir nantinya. Selanjutnya yaitu tentang tsunami. Tsunami ini merupakan air laut yang menerjang masuk ke daratan. Tsunami bisa ditimbulkan dari gempa bumi yang berada di dasar laut. Selanjutnya tentang kebakaran hutan. Ada beberapa hal yang penyebab terjadinya kebakaran hutan ini. Salah satunya faktor alam ataupun faktor ulah manusia. Kalau faktor alam ini terjadi karena gesekan dahan pohon yang kering. Ketika musim kemarau ada gesekan dari pohon ataupun daunan, itu biasanya mengakibatkan yang namanya kebakaran hutan. Ada juga yang disebabkan oleh ulah manusia, seperti kegiatan cat ke daerah gunung ataupun daerah mana, mereka membakar sesuatu, terus mereka pulang lupa mematikan. Nah, dari situlah akan timbulnya suatu kebakaran hutan. Untuk kesimpulannya anak-anak, pada kegiatan pembelajaran pagi hari ini, yaitu kita belajarnya sama ya, kelas 5 dan kelas 6 tentang peristiwa alam yang terjadi di Indonesia maupun di negara-negara tetangga. Dari mata pelajaran tersebut kita dapat simpulkan yaitu kita telah belajar tentang apa saja?
peristiwa alam yang merugikan dan tidak merugikan. Kalau yang merugikan pembelajaran kelas 5 sama kelas 6 ini apa yang terjadi? Betul sekali, yaitu kita belajarnya tentang banjir, tanah longsor, terus tsunami, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Kalau tidak merugikan, apa anak-anak kelas 6? Betul sekali, kita belajar tentang pergantian musim, terus terjadinya embun, terjadinya pelangi, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itulah pembelajaran yang kita dapat pelajari pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang telah kita sampaikan, kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas gantian sekarang, ketua kelas kelas 6. Berdoa dipersilakan. Selesai. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.